Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Nama saya Fauziah Mabruri. Jadi saya lagi galau nih, Mama. Sebagai anak, ya ketika dikoreksi orang tua, tentunya harus dengar dan patuh kan, Mama. Tapi mengapa ketika orang tua dikoreksi seperti mengabaikan begitu saja, Mama? Nah, yang saya tanyakan, Mama, bagaimana menurut pandangan Islam ketika ada orang tua yang tidak ingin dikoreksi oleh anaknya sendiri, Mama? Mohon penjelasannya, Mama. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Selamat pagi juga, selamat datang buat jamaah yang sudah hadir langsung di rumah Mama Dede. Ya, Yang hari ini kita lihat menggunakan kerudung berwarna ungu, merah pink. jambu, pink. Bajunya biru dongkrak ya? Dongker. Dongker, salah Iya. lagi. Dari mana nih ibu-ibu? Majelis Talim Al Umariyah Bojonggede Bogor. Umariyah. Humaiyah. Umayyah. Humaiyah. Umariyah, Bogor. Bojonggede Bogor. Humaiyah. Yang mana yang gede nih bojongnya? Bojonggede Bogor. Gede semua. Iya, gede semua. Masya Iya, iya. Allah. Tapi Dari Bojonggede sana. tentunya ini ibu-ibu di sini sebagian besar sudah menjadi orang tua ya Bu ya? Soalnya Ya. saya lihat ada yang muda juga di sebelah sana. Iya, sudah jadi Ada orang orang tua tua, juga? ada orang muda. Iya. Oh belum menikah. Belum menikah. Iya, bisikan nih bocoran dari Mas Ibnu belum menikah. Oh, nemu aja masih Sama belum dong nikah ya ya. nggak apa-apa ya. Iya, jadi tentunya nih kalau orang tua ya Maya kan pasti sering mengkritik ataupun memberi masukan pada anaknya gitu ya Maya. Itu hal wajar. Nah, ketika anaknya salah. Tapi tatkala orang tua yang salah lalu sang anak mau memberikan masukan ataupun input atau bukan mengkritik tapi orang tua mengabaikan. Ini tadi Zara lihat dari video sebelum tayangan kita mah ada yang galau akan hal itu. Bagaimana pandangan Islam kalau ada orang tua yang paling gak bisa banget dikritik gitu mah. Silahkan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang namanya kita orang tua, siapapun orang tua pengen punya anak soleh dan soleha. Amin. Semua pasti pengen. Sekarang kita lihat kenyataannya bagaimana anak-anak kita. Kalau seandainya maaf dalam tanda kutip,
Kita sebagai orang tua menemukan anak kita ngomongnya kadang-kadang bohong. Suruh belajar kadang-kadang males-malesan. Ya Allah. Suruh sholat ogah-ogah tapi mau. Astagfirullah. Pergi ke madrasah harus dipaksa, diomelin dulu misalnya. Jangan langsung kita menyalahkan anak. Nih anak bagaimana sih, bandel bener, males bener, nakal bener. Jangan. Tapi kita bercermin. Apa yang menyebabkan anak seperti ini? Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Maksudnya apa? Yang namanya kita menghisab diri, mengoreksi diri, introspeksi diri. Selama ini apa yang saya lakukan? Udah bener belum? Udah ngasih contoh yang baik belum buat anak-anak saya? Kalau memang mereka suami, udah ngasih contoh yang baik belum buat istri saya? Kalau kita seorang emak-emak, ibu-ibu ngasih contoh baik nggak sama anak-anak saya? Sama keluarga yang di rumah. Jadi kita berkaca. Introspeksi diri. Kenapa? Dengan introspeksi diri banyak keuntungan yang kita peroleh. Yang pertama, tidak akan bangga dengan kelebihan yang kita miliki. Yang kedua, dengan introspeksi diri kita akan mengetahui di mana sih kekurangan-kekurangan saya, di mana sih kelemahan-kelemahan saya, apa sih yang menyebabkan anak saya seperti ini, apa yang menyebabkan istri saya seperti ini. Itu ditanyakan dengan diri kita. Kalau langsung menyalahkan orang mah gampang, tapi ngoreksi kekurangan diri kita itu yang berat. Makanya peribahasa mengatakan, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Bahkan kalau perlu setiap saat kita menghisab diri. Setiap saat introspeksi diri tentang kesalahan kita. Tentang kekurangan kita. Syukur-syukur maaf. Ada orang yang ngomongin tentang kekurangan kita. Jadi kita tahu benar nggak yang diomongin nih. Cuman kadang-kadang setan membuat kita sombong. Apaan loh? Nggak terima dikritik orang. Ini yang salah. Ketika ada orang mengkritik kita, termasuk anak-anak kita. Misalnya mengkritik kekurangan kita, dengerin. Jangan Anda mengira yang namanya orang tua seumur umur benar. Enggak. Walaupun kita orang tua kadang-kadang salah. Kadang-kadang pinteran anak kita daripada bapaknya, daripada emaknya. Makanya introspeksi diri hukumnya adalah wajib. Apa keuntungan introspeksi diri? Yang pertama. Keuntungannya yang pertama kita mengetahui kekurangan kita. Mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Memperbaiki apa yang kurang baik, menambah apa yang kekurangan selama ini, kemudian kita menimba ilmu dari anak, dari orang lain, bagaimana biar kekurangan tadi tidak kurang lagi. Biar kelemahan kita menjadi kuat, biar yang kurang baik jadi baik. Kita belajar, belajar, dan belajar, walaupun kita orang tua tetap yang namanya belajar minal mahdi ilal lahdi. Yang kedua, apa manfaat introspeksi diri? Menghilangkan sifat sombong. Maaf, kadang-kadang kita sombong. Anak ngomong apa-apa, alah, tahu apa sih lu anak kecil? Mamah nih udah makan asam garam. Ya iya, nasi semua dimakan sama emaknya. Asam garam dimakan. Kadang-kadang sombong kan kita sama orang tua. Anak ngomong, alah tahu apa anak kecil, diam. Tawan mamah. Itu kesombongan. Dengan introspeksi diri, sombong akan hilang. Akan berkuranglah minimal. Bahwa yang namanya anak, walaupun dia anak lebih muda dari kita, darah daging kita, tidak mustahil dia lebih tahu bahwa yang kita lakukan benar-benar salah. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian. Jaga keluarga kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Hati-hati. Jangan sampai kita mengajarkan kepada anak-anak kelakuannya tidak baik. Anda tahu, kalau orang tuanya marah, ditegur sama anaknya marah, tidak mustahil anaknya jadi pemarah.
dalam pergaulan, dalam keluarga, dalam pergaulan di masyarakat. Kalau di keluarga, mungkin keluarga maklum nih anak emang pemarah. Tapi kalau di luar, dia ngomel, dia marah-marah. Bisa-bisa digebuk sama temennya. Astagfirullahaladzim. Dilawan sama temennya karena mereka nggak terima. Ya. Makanya kita sebelum menyalahkan anak-anak, introspeksi diri, apa sih kekurangan saya? Lalu perbaiki kekurangannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna termasuk kita orang tua. Oke, baik siapapun kita, anak, orang tua, dewasa, muda, wajib untuk introspeksi diri ya, Pak. Wajib. Agar kita Semuanya. bisa memperbaiki diri Ya. kita, ya. Karena semua orang pasti punya kesalahan. Tidak yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Baik, Jamaah, setelah ini Mama akan melanjutkan lagi tema kita hari ini tentang orang tua juga harus koreksi diri. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. أنت سيفون دواء Baik Jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik Ma, silakan Ya. lanjutkan lagi Ma. Jadi Ya. peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, Ya. murid kencing Kencing, berlari. berlari. Jadi kalau gurunya berdiri, muridnya berlari lebih parah. Makanya kalau lihat anak murid kita, anak-anak kita, ponakan kita kurang ajar misalnya, nakal, bandel, ngelawan, jangan nyalahin mereka, ngaca. Pernah nggak kita dulu begitu? Ngelawan sama orang tua misalnya saja, ngomong kasar, ngomong keras sama orang lain. Itu cerminan diri kita. Atau kita lihat lagi, pernahkah kita ngomong ke anak kita bandel bener, nakal bener, mulutmu harimau, ucapan orang tua, doa buat anak-anaknya. Hati-hati. Masya Allah. Walaupun anak kita nakal, bandel, jangan ngomong bandel banget, nakal banget. Itu doa, makin bandel, makin nakal anak kita. Hati-hati. Walaupun kita kesal sama anak mamah yang cantik, Masya Allah. yang solehah, Masya Allah, pinter bener. Mamah doain ya jadi orang yang paling pinter. Amin. Mama doain ya biar berhasil, Amin. biar selamat dunia akhirat. Tuh itu kita ngomongnya. Jangan nyalahin anak kalau bandel. Ini kadang-kadang orang tua ngomel saking keselnya mana nggak punya pembantu. Kerjaan rumah tangga dikerjain sendiri, anggota ragunan dipanggil. Ini salah. Atau maaf, koreksi diri. Pernahkah kita ngasih makan ke anak-anak yang subhat atau yang haram? Ini menentukan karakter anak. Kalau kita memberikan makanan yang subhat apa yang haram, Rasul mengatakan darah daging mereka tumbuh dari yang haram, maka tempatnya neraka jahanam. Hati-hati. Dan apa yang mereka katakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, yang mereka cium, yang mereka raba, yang mereka jalani, itu tercampur antara yang halal dengan yang haram. Jangan dikatakan hari gini jangankan yang halal, yang haram aja susah, tidak. Bukankah Allah telah menjamin rezeki kita? Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha. Semua yang melata ada di muka bumi yang hidup yang Allah ciptakan, rezekinya jelas. Dijamin oleh Allah rezekinya. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu juga tempat tinggal mereka, dijamin. Jangan kita kasih makan anak-anak yang haram. Biarin dah. Daripada nggak dapat apa-apa, salah. Jangankan mereka untuk beribadah, berdoa pun nggak diterima. Bukankah sejarah mengatakan suatu saat Nabi besar kita Muhammad SAW jalan di padang pasir. Dia melihat seorang pemuda, dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rasul bilang, bagaimana dikabul doamu? Yang kau makan yang haram, yang kau minum yang haram, yang dipakai juga haram. Tidak akan dikabul doanya. Kita maaf, survei membuktikan. Tidak sedikit di masyarakat kita yang halal dikasih, yang haram dikasih, yang subhat dikasih. Nih mak-mak nih, kadang-kadang digampangin. Beli bawang sekilo, nyomot, tambahin. Yang nyomot ini subhat, haram. Beli cabai sekilo, nyomot, tambahin. Ya Allah. Ini yang harus kita hati-hati.
dimakan anak, dimakan suami, yang menyebabkan mereka jadi ngelawan, jadi bandel. Kenapa? Memakan yang subhat, yang diragukan hukumnya, bahkan mendekati haram. Rasul mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam Islam, yang halal jelas, yang haram jelas. Koreksi diri. Kemudian bagaimana lagi? Kalau kita punya anak nakal, tanya diri kita, sudahkah kita memberikan lingkungan yang baik kepada anak-anak kita? Punten, lingkungan sangat dominan berikan warna kepada anak. Kalau kita punya rumah di kampung yang ada musola, ada masjid, ada taklim, ada madrasah, emaknya ikut taklim, anaknya dimasukin ke madrasah, bapaknya ke musola, ke masjid, anak laki-lakinya dibawa, emaknya sholat, anaknya diajarin yang perempuan. Kalau ini yang kita lakukan, dijamin anak kita soleh dan solehah. Tapi maaf dalam tanda kutip, misalnya tinggal di lingkungan yang kurang baik, punya pembantu yang kurang baik, ada taklim, emaknya nggak pernah ngaji, ada masjid, bapaknya nggak pernah ke musola, nggak pernah ke masjid, sholatnya di rumah, kadang-kadang edan eling sholatnya, subuh bapaknya kadang-kadang susah dibangunin. Bagaimana anaknya akan menjadi anak baik? Melihat contoh orang tua tiap hari. Saya ambil contoh. Kalau orang tuanya tiap hari bertengkar, suami istri, ini anak semenjak kecil melihat orang tuanya tiap hari bertengkar dengan suara yang keras, bapaknya marah, emaknya marah, kadang-kadang KDRT, sampai mati tidak akan lupa. Yang Anda jangan lupa, anak dari umur 1 tahun sampai 10 tahun, fotokopi yang sangat canggih. Apapun yang mereka dengar, yang mereka lihat, yang mereka saksikan, sampai datang kematian tidak akan hilang. Melekat dalam benak mereka. Makanya itu yang mereka lihat. Jaga keharmonisan rumah tangga kita. Walaupun kita kesel sama suami, jangan pakai ribut lah di kamar, berantemnya duaan. Jangan sampai anak-anak mendengar. Hati-hati. Apalagi suami sampai KDRT. Apalagi istri sampai ngelawan sama suami, nunjuk-nunjuk suami. Misalnya, ini direkam semuanya oleh anak. Nanti anak mencontoh dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi jangan kita hanya menyalahkan anak, tapi koreksi diri kita, introspeksi diri kita. Kenapa anak kita ngelawan, kenapa dia nakal, kenapa malas untuk kerja, untuk ngerjain PR, kenapa malas untuk sholat. Tanya, apakah saya udah ngasih contoh? Di kadang-kadang dur maghrib emaknya teriak-teriak, sholat, sholat, sholat. Emaknya nonton TV. Kira-kira anaknya sholat itu? Nonton TV. Mama aja nonton TV. Jadi jangan hanya kita menyuruh anak-anak ini, tapi berikan contoh. Contoh itu akan lebih nempel di benak anak-anak kita, di benak keluarga kita, ketimbang ngomong puluhan kali, ratusan kali, belum tentu didengar apa dilaksanakan, tapi contoh dengan kelakuan kita itulah yang nempel di otak anak kita, dan insya Allah mereka mengikuti jejak yang baik dari kita. Amin. Orang tua kan memang harus koreksi ya, introspeksi Pak. Bagaimana sih Pak cara yang efektif kita introspeksi agar kita tahu bahwa ada kesalahan dalam diri kita harus kita perbaiki? Gini, ngobrol sama anak. Oh. Duduk, sini duduk. Ada apa hari ini? Misalnya anak protes, maunya mamah bagaimana sama kamu? Ya. Ayah maunya ngomongnya bagaimana yang kamu kehendaki? Kalau anak lapor apa yang terjadi dengan dirinya, hilangkan pekerjaan, tinggalin semua. Duduk, perhatikan, liatin tuh anak. Ada apa? Diliatin matanya, liatin wajahnya. Dia senang diperhatikan, didengerin. Oh, maunya bagaimana? Kalau kata ayah sih begini-begini. Kalau kata mama begini-begini. Ini kedekatan batin akan nempel bahwa ayah sangat sayang dengan saya. Bahwa mama sayang dengan saya. Beda. Kalau anak ngomong, emaknya hayuwe. Nariska misalnya. Bapaknya baca koran, misalnya main komputer. Itu anak merasa tidak diperhatikan. Tidak mustahil anak pergi keluar rumah, nyari orang yang merhatiin dia. Kalau seandainya pergaulannya baik, nggak masalah. Tapi kalau yang baik, yang rugi siapa? Kita. Makanya kalau anak ngadu apa-apa, rangkul sama kita. Bahkan kalau sebelum dia bercerita, kita yang nanya. Tadi ngapain di sekolah? Ada apa? Bagaimana Bu Guru? Teman-temannya baik nggak? Ngapain aja, ada PR nggak? Ayo ayah bantuin. Anak senang, bahagia, merasa diperhatikan, maka dia akan nurut dengan omongan ayah dan mamahnya. Kalau itu yang kita lakukan. Baik, kalau begitu Mama.
Punten ya Mah, nanti kita lanjutin lagi ya Mah ya. Boleh. Oke, ibu-ibu yang ada di studio tentunya pada mau nanya sama Mama kan? Ini boleh banget nih nanya sama Mama setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, di sini aja di rumah Mama Dede. Duhai anakku tersayang, berminta kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Nah, sekarang siapa nih Ibu yang mau bertanya kepada Mama? Ya. Silakan berdiri. Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lucy dari Majlis Taklim Al Umariyah Bojonggede Bogor. Oke. Pertanyaannya seperti ini Mah. Kita sebagai orang tua atau kita punya orang tua, kadang-kadang posisinya tidak selalu dalam keadaan benar ya Mah. Kadang posisi orang tua bisa saja salah atau terbalikannya ya. Kalau posisi kita salah, tentu ada orang tua yang akan menegur kita. Ya. Ini terbaliknya Mah gitu. Kalau posisi orang tua yang menurut kita salah dalam segi tindakan ataupun perlakuan mereka sebagai orang tua. Bagaimana menurut pendapat Mama kira-kira kita sebagai anak cara untuk menegur atau bagaimana lah Mah gitu. Supaya orang tua tidak tersinggung dengan ucapan yang kita utarakan. Oke. Begitu Mah. Sekian Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua kita melakukan kesalahan, sekarang ada tamu misalnya. Dia ngomongnya salah. Jangan depan tamu tegurnya halus, jangan. Tamu udah pulang. Mak, duduk deh Mak, duduk deh Mak. Mak, kita ngomong. Tadi waktu Mak ngomong gini salah Mak. Salah. Nggak boleh tuh Mak menyinggung perasaan orang Mak. Nggak boleh begitu lagi. Jadi hanya 4 mata. Biar harga diri emak kita tidak jatuh di mata orang lain. Saya jamin kalau orang tua kita mengerti, oh salah ya Mama ya. Ya maafin deh, ntar nggak gitu lagi. Tapi kadang Lucy bilang, ada orang tua yang nggak nerima. Iya. Tahu apa sih lo? Anak kecil, sok tahu banget. Tahuan Mama tahu. Udah kita diam dulu. Maaf ya Ma, tapi kata agama salah. Kan tidak boleh kita melakukan kesalahan. Dosa tahu Ma. Terserah. Lucy mah cuma ngomong doang sama Mama. Diterima syukur, nggak diterima masa iya. Biar kita bareng-bareng masuk surga. Gitu Lus. Jadi jangan di depan orang. Cuman kenapa begitu tamunya pulang? Maaf pengalaman. Iya Mah. Kita sama saudara, sama bibi, sama uwa. Kalau udah besok, mereka lupa kapan. Nah. Kagak berasa. Makanya kalau baru tamunya pulang langsung kita ngomong gitu Lus maksud Mama. Masih hangat-hangatnya dah itu. Ya, jadi masih inget dia. Karena kalau udah besok lusa dia udah lupa kapan. Nah, ngaku dia namanya emak-emak. Kan tidak mau disalahin sama anaknya gitu. Jadi caranya begitu. Ya. Mangga. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya setelah Ibu? Mangga Iya. berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kifti dari Majlis Taklim Al Umariyah Bojonggede Bogor. Kiki, kacang hijau. Kifti. Kifti. Kipti, Kifti. Kiki. Iya. Kalau Kiki ketan hitam, ketan hijau. Oh iya, Kacang kacang hijau. hijau. Kacang hijau iya benar. Kipti. Ini Kifti. Galau nih Mah. Ada apa Kipti? Apakah orang tua juga berdosa Mah jika dia terlalu memaksakan kehendaknya terhadap anaknya? Misalnya dari segi pendidikan sampai dengan jodoh. Wow. Dan apakah kita sebagai anak durhaka jika Kalau- melawan hal tersebut? Terima kasih Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita lihat wabarakatuh. Kipti, sejarah Nabi Ibrahim.
ketika dia bermimpi diperintahkan menyembelih putranya Ismail. Dia bilang, "Pangdur madza taro?" Bagaimana pendapat wahai anakku? Padahal perintah Allah, diperintah menyembelih anaknya, nggak langsung disembelih, nanya dulu, "Pangdur madza taro?" Bagaimana pendapat wahai anakku? Artinya pelajaran buat kita, walaupun kita orang tua, anak darah daging kita, anak turunan kita tetap nanya, nih udah tamat SMA, mau kuliah di mana? Yuk mama ngikutin. Selama keinginan dia baik, kita ikutin. Salah kalau Anda bilang, dulu mama pengen jadi pengacara nggak terlaksana, keburu dikawinin sama nenek. Masuk ke Hukum. Nah, Fakultas hukum. salah. Karena belum tentu anak mau. Saya ambil contoh keluarga saya. Itu bapaknya maksa, anaknya kuliah di jurusan yang bapaknya inginkan. Anaknya marah, tapi bapaknya nggak dengar. Jadi anak harus nurut kepada orang tua, kata bapaknya. Ini anak masuk di fakultas yang bapaknya maksa. Akhirnya kuliahnya nggak kelar. Ya Allah. Kenapa? Ogah-ogahan, kabur mulu lagi kuliah. Karena bukan keinginan dia. Bukan passion sih, bukan kesukaannya dia. Bukan gaya dia, bukan kemauan dia, bukan selera dia. Contoh dalam jodoh Kipti. Misalnya, mama punya teman kuliah. Anaknya cewek cantik banget. Kalau mama kenalin yuk, antar mama ke rumah teman kuliah mama. Kamu lihat deh, kita janjian teman kita. Misalnya antar kalau gue datang, anak lu suruh nyuguhin. Biar anak gue lihat misalnya. Gitu ya. Nih kan, itu cara klise. Iya. Tapi misalnya yang gampang lah. Iya. Mama bawa deh anak laki-laki mama bertamu ke rumah teman kuliah. Keluar tuh Mau minum. anak cewek bawa minum. Nah kita kan anak kita dikedipin. Lu lihat deh. Tuh lihat tuh Cocok minumannya. nggak kira-kira? Wah. Nah kalau kan serak, ada seraknya. Ya. Kalau anak kita kira-kira serak, ada pertemuan kedua, ketiga. Ketiga, Biar selanjutnya. tahu siapa dia selanjutnya. Terserah mereka. Mau nggak, cocok nggak. Baru nikahin. Yang salah bagaimana Kipti? Mama punya teman kuliah anaknya cantik. Baik banget. Kawin sama dia ya. Pasti kamu bahagia. Ya. Awas kalau kagak mau ya. Belum Aduh. lihat, Mas. Belum tahu orangnya kayak apa. Itu yang salah Kipti. Iya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Rumah tangga mereka, walaupun mereka darah daging kita, yang merasakan rumah tangga mereka. Yang pendidikan mereka yang belajar, mereka yang menikmati, biarkan mereka punya pilihan. Iya. Ini Baik. Kifti mohon maaf pertanyaannya apakah Kifti dijodohkan atau Oh tidak. Oh tidak. Jaga-jaga ya. Jaga-jaga nanti Jaga. udah tahu jawabannya Kalau apa dijodohkan orang udah punya tua. jawabannya Kifti. Baik, Mama kita jeda sejenak ya Ma ya. Tuh, Bu. Tentunya Ayo, Bu, hati-hati Bu. nanti- Dengerin Bu suara anak Emaknya itu. nyengir. Iya. Kayaknya emaknya begitu Iya. tuh. Waduh, gitu ya anak aku ya. Kifti cerdas Gitu. juga nanya langsung depan mamahnya ya. Iya, biar mamanya dengar. Benar, jadi langsung nih Mah. Jangan songong jadi emak. Sekalian. Anak punya keinginan. Iya, iya, iya. Baik. Kalau gitu Mama, kita jeda dulu sejeda karena tentunya Jamaah masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari Jamaah di studio yang menarik untuk tema kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Rumah Mama Dede. Anakku yang hampir hidup. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu Jamaah TV One, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Mama Dede. Baik, siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama? Syok, syok, Setelah Ibu Lucy dan Ibu Kifti. Mbak Kifti. Mbak. Ada Neng. Kifti. Neng. Neng. Mirip artis muda apa Cikita Medi kamu tuh ya? Iya. Iya. Teman bedu sama Cikita. Modus. Nah, Saat kalau ini mirip ibu sendiri. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi dari Majelis Taklim Al Umaria Bojonggede, Oke. Bogor. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menegur orang tua yang pilih kasih terhadap anaknya? Masya Allah, sering ditemukan di mana-mana. Jadi anaknya lebih memilih kasih pada ibu daripada Ya. ibu ini. Terima kasih, Mah. Ya, Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dewi nanya. warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ada orang tua yang Pilih kasih. Iya. Maaf, dalam tanda kutip, Mama bukan bela diri Dew.
sebagai orang tua, kadang kita merasa sudah berlaku adil kepada anak-anak kita. Misalnya, yang ini butuh mobil, ini butuh toko, yang ini butuh modal. Misalnya, kita kasih sesuai kebutuhan mereka. Tentu nominalnya nggak pas sama, hanya hampir. Kita bilang sudah adil. Ya. Tapi anak bilang kadang-kadang, ih mama nggak berlaku adil. Ih mama. Cuma dikasih tokonya doang, modalnya mana? Nah itu dia. Jadi orang tua sudah berlaku adil. Maaf Dew, mama sebagai dari pihak orang tua. Kadang anak bilang, mama tidak adil. 1, 2. Kalau benar-benar kami sebagai orang tua berlaku tidak adil, ngomong di depan mama. Jangan ada saudara yang lain dulu deh. Mama kenapa sih gak adil amat? Kok memperlakukan saya seperti ini? Kenapa kakak tidak begini, adik tidak begini? Tegur, pasti mama ngomong. Kamu doang yang merasa tidak diperlakukan adil. Boleh jadi anak kita lagi kondisi sensitif. Boleh jadi punya masalah dengan lakinya. Iya. Boleh jadi punya masalah dengan anaknya. Dengan pembantunya, dengan gengnya. Sehingga kita ngomong itu dia nggak nerima. Ya. Merasa kita tidak laku adil. Jadi banyak faktor Dewi yang menyebabkan anak merasa diperlakukan tidak adil. Kalau kita udah adil. Tapi kalau benar-benar orang tua tidak adil, wajib kita menegurnya biar berlaku adil. Atau pada saat ini, pada saat dia berbicara dengan orang tuanya, anaknya lagi sensitif. Ini banyak kasus terjadi seperti itu. Ya. Jadi backgroundnya beda-beda Dewi. Udah jelas ya Bu Dewi? Baik. Satu lagi masih boleh ya? Boleh, silakan. Yang mau nanya silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Yuni dari Majelis Taklim Al-Umariyah, Bojonggede, Bogor. Oke, lahirnya bulan Juni. Iya. Kalau dong, Ma. Ada apa Ibu Juni? Agustus Ibu Yuni. Iya, Ma. Kiat-kiat atau usaha-usaha apa saja kita sebagai orang tua agar anak-anak mau mencontoh khususnya kebaikan kita. Kadang-kadang anak-anak itu mencontohnya yang nggak baiknya aja, tapi yang baik-baiknya cuek aja gitu mah. Oke. Nah, seperti Mama tadi bilang juga anak-anak itu pada ngiri ya mas satu sama lainnya. Padahal kita udah berusaha gitu mah ya, sama rata. Tapi di belakang terdengar yang si bontot bilang begini, yang kedua bilang begini. Saya bingung bagaimana menyikapi mereka mah. Oke. Ya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuni nanya, bagaimana kita belajar, dan belajar. Yang namanya anak lahir, kelakuannya sesuai dengan zaman mereka. Zaman saya dulu, sekolah aja pakai sabak, pakai gerip. Apa tuh mah? Sabak itu kayak batu, gitu, ada pinggirannya kayu, gerip, tulisannya begitu. Susah. Tulisannya begitu. Kayak kapur Misalnya kalau satu hari ada 3 pelajaran, dihapus. Bikin lagi. Jadi kalau ini kurang cerdas nggak nempel. Nggak nyimpen tuh memorinya. Maju dengan kertas. Dengan tinta yang dicocol. Tahu kan? Tahu. Pernah ngelihat? Iya, Ada pena yang gitu, ada gagangnya dicocol. Lama-lama ada pulpen. Sekarang ada komputer. Iya. Ada HP. Berkembang. Biar kita tidak ketinggalan zaman, Bu Yuni. Bagaimana caranya kita beradaptasi dengan keadaan sesuai dengan kemampuan. Misalnya anak-anak zaman sekarang, anak-anak modern. Iya, Katanya anak-anak milenial, anak-anak yang canggih. Hidup mereka dengan gadget, dengan HP, dengan komputer. Kita minimal tahulah bagaimana ngidupin HP, bagaimana matiin HP. Kadang-kadang emaknya aja kagak ngerti matiin HP-nya. Iya, mati ditiup. Mati. Ada yang direndam. Ada yang Ini masalahnya, mah. Beradaptasi. Bertanyalah kepada anak-anak kita, biar kita tahu perkembangan mereka seminimal mungkin. Karena maaf, kalau kita beradaptasi dengan mereka canggih, susah. Ya. Jangan jauh-jauh, mamah aja. Kayaknya
Nggak kayak orang pengen belajar HP begini, nggak, ya udah aja yang penting gua bisa nelpon, dari telepon selesai. Nggak ada urusan. Fungsinya gitu memang kan. itu Jadi telepon ya, begitu, Tuhan, ya. gitu. Jadi kalau kita masih punya anak-anak kecil, Anda nih Mahmud, mamah-mamah muda harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Biar tidak ketinggalan zaman dengan anak-anak gitu. Ya. Jangan sampai anak kita melakukan perbuatan yang tidak baik di belakang kita. Kita harus tahu. Bergaul dengan siapa anak kita, nongkrongnya di mana, ngapain mereka, itu yang harus kita ketahui. Jadi kita yang menyusul ilmu mereka, jangan ketinggalan zaman. Begitu. Ya. Baik, Mama. Terima kasih ya Bu pertanyaannya. Mama terima kasih juga atas jawabannya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jamaah, hari ini kita telah simak bersama tausiah dari Mama. Dan ini menjadi pengingat juga bagi para orang tua maupun calon orang tua. Bahwa harus memiliki jiwa yang besar untuk siap menerima kritikan dari anak. Karena tatkala tidak selamanya orang tua itu selalu dalam jalan yang benar. Mungkin ada kesalahan-kesalahan atau hilaf yang dilakukan oleh orang tua. Untuk itu kita harus perbanyak istighfar dan juga koreksi diri. Itu tadi kata Mama. Teruslah untuk menghisap diri kita setiap saat agar tentunya kita bisa tahu apa kesalahan kita dan kita perbaiki di hari yang akan datang. Jangan lupa untuk terus berdoa. Yuk Mah, silakan dipimpin doanya. Silakan. Bu, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ahli sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang soleh. Jadikan ya Allah diri kami orang tua yang soleh, orang tua yang solehah. Jadikan diri kami dengan akhlak kami, kelakuan kami, ibadah kami, muamalah kami dengan sesama kami. Biar patut menjadi contoh buat anak turunan kami. Ya Allah, karena kami sadar kami manusia biasa. Pasti suatu saat kami melakukan kesalahan. Lapangkan dada kami ketika kami menerima kritikan dari anak-anak kami. Lapangkan dada kami untuk introspeksi diri, untuk muhasabah diri kami demi perbaikan di masa yang akan datang. Amin. Agar kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami, ketidakbaikan kami, agar kami jauh dari sifat sombong, merasa gue adalah yang paling benar. Ya Allah, tentu saja semua dengan bimbingan darimu, tuntunan darimu, karena hanya Engkau yang bisa memberikan hidayah kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan juga terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Umairah Bojonggede Bogor ya sudah hadir di rumah Mama Dede. Sekali lagi terima kasih jemaat telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.